mengikuti kegiatan internasional KKN ya? Iya, betul. Kalau boleh tahu tuh kegiatannya seperti apa ya, Pres? Kalau saya boleh sharing ya, pengalaman saya itu merupakan pengalaman yang sangat luar biasa yang saya dapatkan di Widya Agama. Hidup yang tidak pernah dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. Surprise ulang tahun sama teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Wiga Podcast, yaitu di mana sebuah wadah kita dapat berbagi pengetahuan dan pengalaman sebagai mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Widya Agama Lumajang. Hari ini kita sangat bersemangat nih karena kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Presiden Mahasiswa Alvin Wahyudi. Terima kasih kepada Presma kita telah bergabung pada podcast hari ini. Bagaimana nih kabarnya hari ini, Pres? Alhamdulillah masih diberi kesehatan. Baik, kalau begitu langsung saja kita mulai. Untuk pertanyaan pertama nih, sebagai seorang mahasiswa, apalagi sekarang menjadi Presma, pasti sangat menyita banyak waktu. Apalagi kalau menjadi Presma pasti akan lebih sibuk lagi daripada sebelum-sebelumnya. Menjadi Presma pasti sangat amat menyita banyak waktu, dan juga Presma sendiri pasti punya waktu lebih daripada sebelumnya. Jadi apa alasan sebagai Alvin tertarik untuk menjadi presiden mahasiswa? Baik. Sebelum saya menjawab ya, kalau saya lihat konsep seperti ini nih, jadi keinget 2 tahun yang lalu pas awal kali jadi anggota UKM jurnalistik. Sama, saya dulu pernah disuruh buat podcast seperti ini. Tapi bedanya beda orang. Kalau dulu sama Cidate. Oke. Baik. Sebelum saya jawab ya, kenapa saya bisa tertarik menjadi Presma gitu. Iya. Padahal kan dulu itu saya nggak ada niatan sama sekali untuk mencalonkan diri sebagai presiden mahasiswa di sini. Karena setelah saya merasakan menjadi ketua di UKM jurnalistik, itu rasanya banyak menyita waktu memang gitu. Dan pada waktu itu juga kan saya juga punya usaha ya, saya juga harus menjalankan karir saya. Ya sudah, setelah demis dari UKM jurnalistik, saya fokus ke pekerjaan saya, rencananya begitu. Rencana awal seperti itu ya? Iya, akan tetapi pada saat itu ada teman saya yang menawarkan ke saya, Mas, gimana? Nggak mau nyalon dah? Gitu. Untuk tawaran pertama saya menolak. Tetap saya berfokus pengen melanjutkan ke pekerjaan saya. Saya ingin mengejar karir saya. Soalnya saya punya janji juga ke orang tua pada saat itu, kalau bisa di sisa semester saya kuliah ini, biayanya itu saya sendiri yang nanggung gitu. Terus ada lagi tawaran sampai ketiga kali gitu. Kan dulu Presma kan tidak ada wakil. Lah baru tahun saat ini ada wakil gitu. Nah terus dari tawaran ketiga itu membuat saya untuk berpikir 2 kali gitu. Dan memang pada saat itu saya berada di posisi yang sangat bingung, di mana saya harus mengejar karir, akan tetapi saya masih haus akan pengalaman. Saya masih ingin berproses di Ormawa Wiga ini. Nah, saat itu saya juga sadar ketika dua keinginan saya ini jadikan satu terus saya jalankan bareng, itu nggak akan maksimal gitu. Ya, saya harus mengorbankan salah satunya, dan yang saya rasa itu wakil saya itu kebetulan ya teman satu kelas. Saya rasa ya enak lah, gampang nanti buat koordinasi diskusi BEM ini mau dibawa kemana gitu. Hamin satu penutupan penyerahan formulir itu saya mendaftarkan diri gitu. Dan memang suatu pilihan yang berat ya, tapi pada saat itu juga saya teringat oleh suatu ungkapan bahwasannya hidup yang tidak pernah dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan.
Kadang untuk mencoba sesuatu yang baru, untuk mencoba hal yang lain, ya memang kita harus mengorbankan sesuatu yang kita punya, gitu. Nah, dari situ sudah mantep mencalonkan diri. Dan Sebagai untuk menjabat sebagai seorang presma, sebenarnya banyak mahasiswa yang lebih pintar dari saya, banyak mahasiswa yang lebih tegas mungkin dalam memimpin sebuah organisasi, akan tetapi bukan soal itu ya, melainkan tentang totalitas, bagaimana kita mau berkorban, bagaimana kita mau meluangkan waktu untuk organisasi, itu sih. jadi itu emang dari keinginan dan juga ingin melanjutkan. Iya, dari keinginan dalam hati diri saya kan kuliah 4 tahun itu singkat ya teman-teman, singkat, nggak bakal kerasa. Itu kalau kita cuman kuliah atau istilah Jawa teko lungguh ngentut mulai itu nggak dapat apa-apa, emang singkat loh. Jadi ya saya maksimalkan selagi saya ada kesempatan, saya mau berproses di sini. Dan kebetulan Widya Agama ini bisa mewakili minat dan bakat mahasiswanya sendiri. Ada total 15 UKM di sini, luar biasa. Sangat. Ini kan sudah masuk bulan ke-6, Pres Alvin menjabat sebagai seorang presma. Pasti banyak hal yang sudah dilalui, entah itu hal yang mudah maupun hal yang paling berat. Nah, sebagai presiden mahasiswa nih Mas, apa tantangan terbesar Pres Alvin hadapi dan bagaimana Pres Alvin mengatasinya? Tantangan terbesar yang saya hadapi, Iya. berhubung background saya ini bukan anak yang organisatoris ya, saya jujur dari mulai SMP sampai SMK, bahkan lulus SMK pun saya sempat gap year 4 tahun, itu saya tidak terlalu banyak bersosial dengan orang banyak gitu ya. Sampai saat ini saya akui bahwasannya skill sosial saya memang kurang gitu. Jadi ya tantangannya itu ketika saya berbicara di depan banyak orang, itu pasti yang utama. Dan yang kedua yaitu tadi skill sosial. Memang seiring berjalannya waktu itu berkat ya lingkungan di Widya Agama ini akhirnya ya semakin lebih baik lah dari sebelumnya. Cara mengatasi ya kita namanya juga belum terbiasa ya, ya kita harus belajar supaya bisa terbiasa, dan semua akan bisa kalau terbiasa, dan tidak ada kata tidak bisa kalau kita benar-benar mau mempelajarinya. Itu sih. Jadi emang harus dimulai Harus dimulai. dari Kalau diri sendiri iya, gitu. saya juga ingat omongan ayah saya, nuruti ndak iso kapan iso ya. Langsung Iya. gas saya lah gitu. Semua akan bisa kok. Terkadang yang bisa memberikan kita solusi itu ya situasi. Memang kita harus berani, karena saya percaya bahwa keberuntungan itu berpihak kepada orang yang berani. Oke. Dengan semua kesibukan yang Pres Alvin punya mulai dari kuliah, bekerja, dan BEM, kira-kira bagaimana cara Pres Alvin ini untuk memanajemen waktu dengan baik agar tidak kalik jawane ku korat-karit? Oke, siap. Bagaimana saya memanajemen waktu? Terlebih di sini saya kelas malam, ya teman-teman. Jadi untuk siang ini saya fokuskan ke organisasi, malam saya fokuskan ke perkuliahan, gitu. Nah, saya juga pekerja tapi freelance, gitu. Nah, freelance ini juga kadang menguntungkan, kadang juga tidak. Dimana kalau saya sudah mendapatkan sebuah job, itu ya wis nggak bisa diganggu gugat. Semua apapun kegiatan di organisasi perkuliahan saya tinggal, termasuk UTS kemarin saya izin, saya tinggal ngejob di Probolinggo. Soalnya apa, kalau saya tinggal pekerjaan saya freelance kan, Iya, nggak setiap hari kerja gitu. betul.
ya sudah saya korbankan kuliah saya gitu. Jadi emang harus benar-benar mengatur semuanya mulai dari awal itu tuh bagaimana? Mengaturnya dari awal yaitu tadi sudah masuk dalam strategi saya ya. Saya awal masuk sudah mendaftar sebagai mahasiswa kelas malam, dan kebetulan pada saat PKKMB itu saya kenal UKM jurnalistik yang menurut saya itu cocok lah dengan passion saya. Saya tergabung di organisasi pertama kali dalam hidup saya. Pertama kali baru di Diagama. Nah, awalnya ya siang itu rencana buat bantu kesibukan di rumah, dan ternyata setelah berjalan di organisasi ya saya maksimalkan di organisasi, terus malamnya saya maksimalkan buat kuliah. Kalau dibilang capek ya capek, tapi itu tadi harus totalitas, emang jangan nanggung. Oke, jadi kalau harus awal dimulai dengan baik itu tuh emang harus mulai dari awal sampai akhir itu emang harus baik gitu. Diawali dengan niat 100%, diakhiri juga dengan niat 100%. Oke. Kalau kita berbicara mengenai Ormawa nih, pasti gak akan kalah jauh dari namanya program kerja atau yang biasa kita sebut sebagai proker. Proker. Kan pasti BEM itu pasti banyak ya Mas Win ya untuk prokernya itu. Apalagi di BEM itu katanya ada menteri dan biro. Ada. Dari banyaknya proker yang sudah dan akan dilaksanakan oleh BEM itu sendiri, proker apa sih yang paling utama yang memiliki dampak signifikan untuk mahasiswa Widyagama Lumajang yang menurut Mas Alvin sendiri? Proker yang berdampak untuk mahasiswa kita sendiri ya. Iya. Kemarin itu ada program kerjanya Menteri Luar Negeri, atau biasa disebut Menlu di sini. Itu program bersih-bersih lingkungan, yaitu dampaknya untuk mahasiswa sendiri yang menyadarkan ya, bahwasannya kita ini harus menjaga lingkungan. Itu harus peduli terhadap lingkungan juga. Kan kalau dilihat sekarang permasalahan nomor satu itu kan sampah di mana-mana. Ya, sampah. Itu juga kita laksanakan bertepatan pada tanggal yang memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Itu kemarin selain dari Menlu juga ada proker punyanya Menkominfo yang menaungi UKM jurnalistik, itu pelatihan desain dan videografi yang tentunya itu sangat menguntungkan ya, sangat bermanfaat bagi mahasiswa sendiri. Terlebih sekarang ini zamannya sudah maju, apa-apa itu media sosial begitu. Jadi teman-teman ketika sudah belajar yang namanya videografi, desain itu pasti sangat bermanfaat lah, karena media sosial ini bisa jadi batu loncatan kita untuk memperoleh banyak keuntungan. Dan masih ada banyak lagi, cuman sekarang kan masih setengah periode ya. Iya. Sisanya nanti. Pasti banyak proker-prokernya lagi ya Mas Win? Banyak, kalau nggak salah itu per menteri saya kasih 2 sampai 3 proker. Total itu ada 8. Kali 3 sudah. Sejauh ini BEM pasti sudah berusaha mengarahkan semua kemampuan untuk kampus dan juga mahasiswa Widyagama Lumajang. Pasti banyak hal tidak mudah yang sudah dilalui oleh Pres Alvin selaku Presma dan anggota BEM lainnya. Dari semua pengalaman yang sudah Mas Alvin rasakan nih, selama menjabat sebagai Presma, apa saran yang bisa Pres Alvin berikan kepada mahasiswa yang ingin lebih aktif lagi dari organisasi mahasiswa? Untuk mahasiswa supaya lebih aktif atau bergabung ke Ormawa ini? Iya, maupun yang sudah bergabung. Untuk yang ini dulu dah, yang lebih aktif ya di Ormawa ya, yaitu tadi kita harus benar-benar totalitas ya sama Ormawa, nggak usah setengah-setengah. Mending kalau setengah-setengah ya nggak usah gabung gitu. Organisasi tidak bisa memberikan apa-apa ke kita kalau kita nggak ngapa-ngapain. Itu kan timbul dari diri kita sendiri. Kalau kita mau belajar ya sudah, manfaatkan organisasi itu. Keuntungan ya ada
pada diri kita sendiri. Dan untuk mahasiswa supaya gabung ke organisasi, saya kasih tahu dulu, ikut organisasi itu capek. Pasti itu. Memang capek gitu teman-teman. Tapi manfaatnya itu besar. Kalau kita benar-benar mau belajar lah. Saya kan dulu belum pernah belajar kamera. Kan saya ikut organisasi awal pertama kali itu menyesuaikan dengan passion saya. Nah, gabunglah ke UKM jurnalistik. Sampai sekarang saya bisa mempunyai pekerjaan sendiri, freelance, lebih fleksibel lah. Bisa ngatur jadwal libur sendiri. Intinya kalau sudah ngerasa jenuh di organisasi, ya wis main dari hasil pekerjaan saya tadi. Dari belajar jurnalistik, saya jadi bisa belajar kamera, bisa belajar ngedit, bisa merasakan yang namanya ngepilot drone dan lain-lain lah, banyak gitu. Jadi itu awal mulanya itu emang dari hobi yang dikembangkan atau bagaimana? Iya, betul. Dari hobi. Jadi emang mulai awal itu emang hobinya itu di bagian seperti yang kamera gitu itu. Waktu pas SMK dulu tahun 2016 2017 itu sering sewa kamera saya. Terus kok lihat UKM jurnalistik itu ini kok ada kamera juga, ya mungkin bisa lah nanti saya berkembang di sana. Jadi di mengembangkan potensi yang ada di diri itu melalui UKM tersebut. Melalui UKM, dan kebetulan di sini banyak sekali UKM, 15. Pertanyaan selanjutnya nih Mas Win, kalau boleh tahu apa apresiasi atau mungkin pesan Presma ini kepada kampus kita? Mungkin kedepannya seperti apa gitu? Untuk kampus ya, saya sampai tidak bisa menilai apa yang kurang dari kampus ini. Soalnya semua keluarga besar mahasiswa ITB Widyagama Lumajang ini, entah itu baik dari pihak akademik, dari mahasiswanya, itu merupakan sumber aspirasi bagi saya. Dari sini saya merasa sangat-sangat terbantu, sangat bisa berkembang dari yang awal mulanya saya tidak tahu siapa-siapa, dari yang awalnya saya bukan siapa-siapa, sampai saat ini saya bisa menjadi siapa-siapa di sini begitu. Sangat luar biasa sekali. Dan untuk yang saya sampaikan ke kampus ya mungkin sekarang lebih ke ini sih, eksistensinya di dunia maya, di medsos maksudnya. Tapi sekarang sudah mulai berjalan konten-konten dari mahasiswanya sendiri. Soalnya apa? Secara fisik itu, secara virtual kampusnya itu sudah bagus, sudah keren. Tinggal ngepur di media sosial aja sih. Itu. Oke, satu lagi nih Mas. Kita mungkin keluar dari topik Presma ya. Apa pengalaman yang paling berkesan dan paling membekas saat Pres Alvin menjadi seorang mahasiswa ITB Widyagama Lumajang? Yang paling berkesan. Pengalaman paling berkesan. Ada 2 kalau nggak salah. Yang pertama itu pada saat saya menjabat sebagai ketua UKM jurnalistik, saya dikasih surprise ulang tahun sama teman-teman. Kenapa itu paling berkesan? Soalnya saya selama hidup saya ya, selama 20, pas ulang tahun keberapa itu, ke 23 kalau nggak salah. Selama 23 tahun, baru 1 kali pertama itu saya dirayakan ulang tahunnya. Sebelumnya ya cuman melihat orang dirayakan, nggak pernah dirayakan. Itu sangat-sangat menyentuh bagi saya ya, punya teman-teman yang sangat luar biasa. Jujur itu nggak nangis kan ya pas waktu itu ya? Enggak. Itu sangat berkesan sekali. Dan yang kedua,
Itu pada saat waktu kongres kemarin, dimana kan itu merupakan sebuah momen terakhir ya kita menjabat sebagai ketua, sebagai pengurus organisasi. Kalau saya bayangkan mulai awal masuk UKM jurnalistik ya masih belum kenal siapa-siapa, nggak ada bareng, nggak ada temen, terus bisa menjadi seorang ketua, bisa diberi kepercayaan oleh teman-teman itu sangat luar biasa pas ketika akhir periode. Saya yakin semuanya itu kayaknya nangis pasti. Itu paling berkesan, memang luar biasa di Widya Agama ini. Saya juga sempat dengar nih Pres informasi bahwasannya kemarin Presma pernah mengikuti kegiatan internasional KKN ya? Iya, betul. Kalau boleh tahu tuh kegiatannya seperti apa ya Pres? Boleh diceritakan sedikit kepada kita? Kalau saya boleh sharing ya, pengalaman saya itu merupakan pengalaman yang sangat luar biasa yang saya dapatkan di Widya Agama. Saya tidak menyangka ya bisa mengikuti program ke luar negeri seperti itu. Kalau bukan di Widya Agama, ya di mana lagi gitu. Dan pada saat itu programnya bekerja sama 12 perguruan tinggi di Indonesia, kurang lebih 12 kalau nggak salah. Dan dari Widya Agama sendiri total ada 6 mahasiswa yang diberangkatkan. Nah, di sana itu kita KKN-nya di sebuah koperasi. Itu kalau di Indonesia biasa disebut Dekopin, tapi kalau di sana itu nyebutnya Angkasa, Angkatan Koperasi Malaysia. Ada 3 kalau nggak salah, Angkasa, Suruhanjaya sama Angkasa, Suruhanjaya sama Kerajaan. Itu kalau nggak salah ya, soalnya itu sudah hampir setahun lalu, jadi rada nggak ingat. Nah, di sana dari ke-6 mahasiswa Widya Agama ini dipisah, nggak ada yang jadi satu. Saya kebagian di koperasi Karya Masjid, ada yang di Human Resource, ada yang di Perhutani, terus ada yang di keuangannya tuh. Dan di sana kurang lebih itu 10 hari dan biaya juga ditanggung oleh kampus. Syukurlah, alhamdulillah punya kesempatan secara gratis ke luar negeri. Dan sekarang pun saya masih ikut KKN lagi. Soalnya kenapa? Kan eman ya 1 bulan kalau nggak dipakai buat nambah pengalaman. Dan juga selain KKN internasional, saya juga pernah ikut ISM, International Student Mobility, dan ini juga berkolaborasi dengan 7 negara, itu di Tegal, Jawa Tengah. Tuh, jadi ada 2 program internasional yang pernah saya ikuti. Jadi dari negara tersebut ke Indonesia ya Pres? Iya, ke Indonesia. Oke, mungkin itu sampai di akhir ya Pres ya podcast kita. Semua pertanyaan sudah saya sampaikan. Untuk Pres Alvin, terima kasih sudah menyempatkan untuk hadir di Wiga Podcast hari ini dan sudah meluangkan waktunya untuk bersama kami. Seperti wawasan dan pengalaman yang sudah Pres Alvin bagi kepada kita semua, sebagai mahasiswa kita berada di perjalanan yang penuh dengan pembelajaran. Setiap langkah yang kita ambil, setiap tantangan yang kita hadapi membawa kita lebih dekat pada versi terdiri dari kita sendiri. Di podcast ini kami berharap semoga wawasan dan pengalaman yang diberikan oleh Pres Alvin menjadi motivasi untuk kita semua. Mungkin itu sekian dari kami. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini kepada teman-teman kalian semua. Saya Aisyah selaku host podcast hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.